Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus berdiam bersama dengan kami dan kami menikmati menjadi milik Tuhan karena Roh-Mu bersama dengan kami. Kami bersyukur karena kami juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan kami menyadari pentingnya posisi ini sehingga kami terus memohon supaya Tuhan menyertai kami. Karena kami tidak sanggup menjalankannya, namun karena Tuhan memberikan berkat maka kami akan melakukannya dengan penuh sukacita dan akan melihat hasil dari kesaksian hidup kami menjadi berlimpah bagi Tuhan karena Roh Kudus. Dan biarlah kami terus belajar melihat dan menjadi kagum untuk melihat pekerjaan yang Tuhan kerjakan yang baik, yang limpah, yang mulia, yang Tuhan izinkan terjadi melalui kami yang sederhana dan tidak layak ini. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kehidupan kami langkah demi langkah terus mencerminkan Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sudah menebus kami dan yang sekarang mengutus kami. Kiranya Tuhan berikan kami firman dan tolong kami memohon, bergantung kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas tema hari ini, yaitu mengenai menjadi utusan Kristus. Kita akan coba lihat bagaimana Injil dan menjadi utusan Kristus adalah dua hal yang tidak mungkin bisa dipisah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab suci, Tuhan mengutus kita menjadi manusia yang hidup di bumi sebagai gambar Allah. Ini sesuatu yang sangat indah sebenarnya, karena kalau kita lihat di dalam beberapa bagian kitab suci, Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu itu Tuhan jadikan menurut jenis dan menurut fungsinya masing-masing. Kita melihat Tuhan menciptakan seluruh alam di dalam Kejadian 1, dan semuanya itu beragam, tapi tidak ada satupun yang tidak ada fungsi, semua ada fungsi. Demikian juga ketika Paulus memberikan gambaran tentang gereja, dia mengatakan semua orang itu lain sebagai anggota dari gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa sama seperti tubuh tidak semuanya mata, tidak semuanya telinga, tidak semuanya tangan, semua punya bagian masing-masing, semua punya peran masing-masing. Ini jadi tema yang harus kita renungkan, bahwa semua yang Tuhan jadikan itu akan berfungsi natural, berfungsi normal sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak pernah mencipta dan gagal. Jadi yang Tuhan ciptakan adalah yang akan berfungsi sesuai dengan yang Dia mau. Nah, tapi ada satu ciptaan yang kita tahu gagal berfungsi, yaitu manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, biasanya kita akan melihat bahwa Tuhan merancang manusia dan manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan menebus. Nah, sebenarnya penebusan ini adalah bukti dari Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa menjadikan segala sesuatu berfungsi sesuai dengan yang Dia mau. Termasuk ketika Tuhan menebus manusia, penebusan itu membuktikan bahwa Tuhan sanggup menjadikan manusia supaya manusia berfungsi seperti yang Dia mau. Dan karena manusia yang berfungsi seperti yang Dia mau itu adalah manusia yang berfungsi karena di dalam Kristus, karena sudah beriman kepada Kristus, dia bisa berfungsi sebagai manusia seperti yang Tuhan mau, maka orang-orang yang bisa berfungsi ini harus disebar, harus diutus. Nah, inilah yang kita lihat di dalam kitab suci, misalnya di dalam Matius 28 atau di dalam Yohanes 20. Yesus mengutus orang-orang yang fungsional, yang berfungsi untuk menyebar ke seluruh bumi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berfungsi sebagai apa ya? Tentu berfungsi sebagai manusia. Kita berfungsi sebagai manusia, maka kita diutus. Nah, ini yang harus kita lihat, bahwa Tuhan memulihkan manusia sehingga orang-orang yang Dia tebus itu berfungsi kembali sebagai manusia. Nah, maka kita coba gali, sebenarnya manusia itu berfungsi ngapain? Jadi kita jadi ngerti waktu kita diutus, kita mesti berfungsi seperti apa. Apa yang harus kita lakukan di dalam tempat di mana di dalamnya kita diutus. Nah, untuk ini kita mesti lihat dulu di dalam kitab Kejadian. Kalau saudara lihat ada beberapa tokoh ya, salah satunya Cornelius Van Til misalnya, mengajar apapun kembali ke Kejadian. Nah, ini katanya dilakukan sama juga oleh beberapa teolog, pokoknya bahas apapun kembali ke Kejadian dulu. Nah, jadi kalau kita mau tahu apa sih fungsi manusia, bagaimana kita bisa ngerti manusia itu mesti ngapain. Nah, kita mesti kembali ke kitab Kejadian. Dan di dalam kitab Kejadian, semua sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Ini kan kita lihat di dalam hari penciptaan 6 hari. Tidak ada yang tidak berfungsi. Matahari sudah berfungsi,
bulan dan bintang sudah berfungsi, laut sudah ada, daratan muncul, kemudian tanaman ada, binatang ada. Dan yang unik adalah semua berfungsi baik meskipun tidak ada manusia. Sehingga bisa dikatakan bahwa alam ini sudah jalan oke, meskipun manusianya belum dicipta. Ya, bisa kita lihat gambaran itu kan di dalam kitab Kejadian. Manusia diciptakan terakhir. Biasanya kita tafsirkan, oh berarti manusia adalah the crown of creation, mahkotanya ciptaan. Tapi di sisi lain kita juga jadi sadar, ternyata ciptaan bisa berfungsi tanpa adanya manusia loh. Terus apa pentingnya manusia ya? Apa yang manusia harusnya lakukan? Nah saudara, kalau kita lihat gambaran selanjutnya dari kitab Kejadian, dikatakan Tuhan menyiapkan tempat, baru manusia ditaruh di situ. Nah ini jadi satu insight bagi kita, bahwa ternyata tempat manusia itu tidak bisa cuma alam. Manusia tidak bisa tinggal di bumi. Tuhan harus lakukan sesuatu sampai ada taman, sehingga manusia bisa tinggal di situ, gitu ya. Nah ini penting loh untuk kita sama-sama pahami, kita soroti langkah demi langkah dalam argumen yang nanti saya akan bagikan, sehingga kita sampai pada kesimpulan yang jelas kenapa kita mesti diutus. Nah, jadi kita lihat dulu bahwa semua ciptaan sudah berfungsi, entah manusia ada atau tidak. Tapi hal yang unik adalah, waktu Tuhan mau letakkan manusia, Tuhan mesti buat taman dulu. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Nah, karena ini bukan kelas, saya nggak bisa terlalu banyak tanya dan saudara mesti jawab ya. Tapi masih bolehlah 1-2 gitu, 1-2 pertanyaan. Kesimpulan apa yang saudara bisa dapat? Kalau ternyata Tuhan mesti bikin taman dulu, baru taruh manusia di situ. Intinya begini ya, Tuhan sudah ciptakan seluruh darat, kan Tuhan sudah ciptakan langit dan bumi, Tuhan pisahkan air sehingga muncul darat, lalu Tuhan ciptakan binatang, Tuhan ciptakan tanaman, Tuhan ciptakan segala sebelum manusia diciptakan. Lalu Tuhan menciptakan manusia dan dia membuat taman, lalu meletakkan manusia di situ. Pertanyaannya, kenapa mesti bikin taman? Apa yang Alkitab coba bagikan waktu mengatakan Tuhan membuat taman? Ada yang mau coba jawab? Carson mungkin mau jawab, dia ahli perjanjian lama. Gak apa-apa, berspekulasi aja, salah pun masih bisa dikoreksi. Lebih penting manusia daripada taman. Kenapa Tuhan mesti bikin taman lalu taruh manusia di situ ya? Kenapa nggak dibilang begini aja? Tuhan menciptakan manusia lalu taruh dia di bumi. Bumi kan ya kita pikirnya gini ya. Tuhan sudah menciptakan bumi dan harusnya bumi itu bagus loh. Bunga di mana-mana gitu ya. Kemudian ada sungai yang bagus, kemudian ada ikan, ada singa yang jinak. Singanya lucu. Kayak di boneka yang dijual di toko mainan. Jadi saudara melihat, oh bumi itu indah sekali, lalu Tuhan taruh manusia di bumi dan manusia keliling-keliling, nari-nari sambil nyanyi-nyanyi, lalu kemudian ada musik klasik dimainkan, malaikat bernyanyi di situ, ada kur, ada kecapi, mungkin bukan cuma kecapi, seluruh orkestra di situ. Nah kenapa ya Tuhan mesti bikin taman dulu? Ini mungkin jawaban yang akan bikin saudara kaget, semoga enggak, tapi ya boleh juga kaget. Bumi itu belum cocok untuk tempat tinggal manusia. Yang Tuhan ciptakan itu bumi yang kasar untuk manusia. Bumi yang belum menjadi tempat yang baik bagi manusia. Biasanya kan kita asosiasikan tempat buruk itu dengan dosa, ya kan? Kalau sudah ada dosa maka ada kesulitan. Kalau nggak ada dosa harusnya nggak ada kesulitan, gitu kan? Kenapa hidup manusia berat? Ya habisnya ada dosa sih. Kenapa hidup manusia sulit? Habisnya ada dosa. Tapi coba saudara baca di Alkitab, dikatakan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan usir dia keluar taman dan hidup dia jadi berat. Jadi hidup di luar taman itu berat. Tuhan ciptakan bumi yang mentah, belum matang. Tuhan menciptakan bumi yang sulit ditinggali, kecuali ada modal awal yang namanya taman itu. Maka kalau saudara lihat, gambaran dari kitab Kejadian adalah bahwa seluruh ciptaan Tuhan jadikan berlimpah baik, tapi masih belum baik untuk ditinggali manusia. Dengan demikian, kitab suci memberikan satu penjelasan bahwa manusia berjuang mengatasi segala kekacauan dan hardship yang harus dia jalankan, hidup keras yang harus dia jalankan, itu memang harus dijalankan anyway, bukan karena dosa. Dosa membuat mereka terusir dan harus kerja keras tanpa modal awal. Tapi harus bekerja, itu merupakan bagian yang Tuhan percayakan. Maka jangan pikir bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, dunia ini sudah jadi sempurna. Tidak, dunia ini menuju sempurna. Tuhan janjikan begitu. Misalnya di dalam janji Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Adam tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau makan mati.
Tetapi kita juga menyadari bahwa kalau Tuhan ditaati oleh Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa akan hidup. Adam dan Hawa akan mendapatkan hidup kekal. Ini kan pengertian dari teologi reform, terutama dari Westminster Confession of Faith. Kalau Adam setia, dia akan dapat hidup kekal. Berarti dia belum dapat hidup kekal. Loh, kan dia jatuh dalam dosa makanya mati. Betul, tapi kalaupun dia tidak jatuh dalam dosa, dia belum dapat hidup kekal. Adam harus taat sampai titik tertentu. Titik apa kita nggak tahu, karena Adam faktanya jatuh dalam dosa. Adam harus taat sampai titik tertentu, baru dia memperoleh hidup yang kekal. Ini covenant of works kalau di dalam tradisi reform. Ini pengertian dasar sebenarnya. Jadi Adam harus taat dulu baru dapat hidup kekal. Dia belum dapat hidup kekal. Dengan kata lain, dia masih manusia yang belum sempurna. Dunia masih tempat yang belum sempurna. Maka ciptaan, termasuk ketika ada manusia di dalamnya, itu adalah ciptaan yang masih mentah. Nah, menurut saudara, apa sih yang diperlukan oleh ciptaan untuk masuk ke dalam kesempurnaan? Yang diperlukan oleh ciptaan, ini sangat indah ya, adalah kombinasi antara pekerjaan Tuhan dan gambarnya. Ini yang Tuhan mau lakukan. Jadi di seluruh bumi, tahap penciptaannya, Tuhan sudah mencipta 6 hari lalu menciptakan manusia. Tahap penciptaan selanjutnya setelah Tuhan menciptakan manusia adalah adanya kombinasi yang indah antara Tuhan dan manusia. Supaya seluruh bumi diatur, dikelola, ditata, digali, dibangun oleh Tuhan dan manusia. Ini indah ya, Tuhan menjadikan manusia teman kerjanya. Itu sebabnya Sabat itu penting untuk dibagikan di Kejadian 1. Setelah Tuhan menciptakan 6 hari, dia pun beristirahat di hari ke-7. Dia beristirahat dari segala hal yang dia kerjakan. Artinya Tuhan menjanjikan akan ada kondisi di mana manusia akan menikmati istirahat dengan dia. Tapi manusia perlu bekerja bersama dengan dia. Nah, ini yang kita bisa pahami dari kitab Kejadian. Bahwa Tuhan ingin seluruh bumi ini masuk ke dalam tahap yang limpah, yang bagus, yang mulia. Karena ada pekerjaan dari Allah dan manusia yang bersatu. Itu sebabnya manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Allah sendiri mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kunci penting untuk memahami. Jadi Tuhan berniat untuk bikin seluruh ciptaan jadi baik. Bukan berarti waktu Kejadian 1 dan 2 itu sudah baik sempurna semua. Belum. Tuhan membuatnya sempurna di dalam tahap awal itu. Tapi setelah tahap awal ini akan ada kelanjutannya. Kelanjutan apa ya? Kelanjutan dari penanganan Tuhan untuk ciptaan ini. Nah, saya harap saudara bisa tangkap ini karena banyak orang gagal lihat ini di dalam Alkitab. Kan kita baca Alkitab juga biasanya cuma menemukan doktrin doang kan. Kita nggak menemukan ajaran utama Alkitab atau ajaran utama dari satu bagian. Kita baca Kejadian 1, kita dapatnya doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin penciptaan. Tapi kita kurang dapat pesannya. Sebenarnya Kejadian 1 dan 2 mau memberitahukan ini. Bahwa Tuhan itu mencipta 6 hari, sudah baik. Tapi belum final. Bagaimana dari baik menjadi final? Bagaimana dari ciptaan yang penuh potensi, penuh modal dari Tuhan, penuh berkat dari Tuhan, dibawa jadi final? Gimana caranya? Alkitab mengatakan yang akan bikin dunia ini jadi baik adalah pekerjaan kombinasi antara Tuhan dan manusia. Jadi Allah dan manusia, bukan 50% Allah, 50% manusia. Allah akan sepenuhnya bekerja melalui manusia. Jadi Allah bekerja sepenuhnya, manusia bekerja sepenuhnya, dan dua, yaitu Allah dan manusia, akan menyatakan pekerjaan di dunia ini sampai masuk ke dalam tahap final. Nah, ini sebenarnya yang harusnya kita dapat di dalam kitab Kejadian. Nah, tapi Kejadian 3 menggambarkan manusia jatuh dalam dosa. Apa yang salah dari gambaran ini? Kenapa manusia jatuh dalam dosa itu fatal? Kita selalu berpikir, manusia jatuh ke dalam dosa berarti nanti masuk neraka. Tapi bukan cuma itu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat perkembangan dari bumi sesuai dengan yang Tuhan rencanakan mandek. Karena kombinasi pekerjaan Tuhan dan manusia batal di situ. Nggak ada lagi kerjaan Tuhan dan manusia di dalam persekutuan yang erat akan melimpahkan bumi. Jadi bumi tidak berlimpah, tidak mendapatkan kesempurnaannya karena Tuhan dan manusia seperti pecah, tidak lagi bersatu. Jadi Tuhan tidak kerjakan apa yang dia mau karena manusia jatuh dalam dosa.
Nah, tapi kalau kita lihat perkembangan selanjutnya sejak manusia jatuh dalam dosa, kebudayaan yang dikembangkan, kemudian kerajaan yang menyebar, dan juga kekuatan politik yang makin banyak di mana-mana di dalam perkembangan sejarah. Kita melihat sepertinya manusia sudah cukup oke loh, bikin maju kebudayaan, bikin maju peradaban, bikin maju teknologi. Sepertinya manusia sudah cukup oke mengembangkan ciptaan. Tapi prinsip tadi harus kita pegang, yaitu bahwa Tuhan belum menyatakan pekerjaannya dengan manusia karena kombinasi atau persekutuan antara Allah dan manusia mengerjakan pekerjaannya di bumi itu belum terjadi. Nah, itu sebabnya kalau saudara mau memahami apa itu diutus, saudara mesti ngerti ini dulu. Kalau kita adakan pertanyaan, kenapa manusia harus diutus? Ya, manusia diutus untuk misalnya mengabarkan Injil atau melakukan tindakan kasih. Itu betul. Tapi saudara mesti ngerti esensi di baliknya. Kenapa mesti kita yang memberitakan Injil? Kenapa mesti kita yang menyatakan kasih? Kenapa kita yang mesti keliling atau diutus kemana-mana di dalam dunia ini untuk kerja? Kenapa kita mesti lakukan itu? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak mau bekerja kecuali Dia bekerja bersama dengan manusia. Jadi pekerjaan apapun yang sudah berkembang itu bukan yang Tuhan niatkan untuk Dia kerjakan. Ada hal yang sangat esensial yang hilang. Tapi yang kurang esensial bisa berkembang. Ya, maka teknologi, kebudayaan, kekayaan, apalagi ya, sains, kepintaran, kesehatan, dan semua hal. Itu yang non-esensial. Yang esensial belum bisa, belum ada. Nah, maka kalau kita dalam hidup salah mengerti mana esensial, mana tidak, ya kita juga akan sulit mengerti apa artinya diutus. Kita akan sulit mengerti apa pentingnya saya percaya Tuhan. Selain fakta bahwa nanti kalau saya mati, saya diselamatkan. Tapi saya luput memahami hal yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan akhirnya kembali kerja di dunia. Tadinya Dia nggak kerja, tidak bekerja di dalam pengertian yang limpah itu ya. Dia mengizinkan manusia mengembangkan hal-hal yang belum esensial. Tapi hal yang paling utama Dia belum kerjakan. Kenapa Dia belum kerjakan? Karena manusia jatuh dalam dosa dan belum ada yang membuat manusia kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan dan manusia kembali bekerja di dalam persekutuan yang indah. Dengan kata lain, yang mau Tuhan kerjakan di bumi tidak mungkin Tuhan kerjakan sendiri karena Dia nggak mau, dan tidak mungkin dikerjakan manusia karena manusia tidak mampu. Apa itu ya? Yang Tuhan tidak mau kerjakan kecuali bersama manusia, dan yang manusia tidak mungkin kerjakan kecuali bersama dengan Tuhan. Hal apa yang kita gagal kerjakan kecuali kita kembali bersekutu dengan Tuhan? Jawabannya sangat simpel. Hal menjadi gambar Allah. Hal menjadi gambar Allah, itu yang kita gagal lakukan. Oh, kalau begitu kita bisa nggak kembangkan kebudayaan? Bisa, tapi bukan sebagai gambar Allah. Dan ini sesuatu yang fatal sebenarnya. Bisakah kita cari kekayaan? Bisa. Bisakah orang tidak percaya Tuhan kembangkan teknologi? Bisa. Lalu apa yang mereka tidak bisa lakukan? Mereka tidak bisa jadi gambar Allah. Mereka tidak bisa menyatakan pekerjaan yang merupakan kombinasi antara Tuhan dan Dia dengan sempurna. Nah, itu sebabnya sejarah di dalam Alkitab menunjukkan sebelum Sang Anak Allah inkarnasi jadi manusia, Tuhan belum kerjakan pekerjaan yang Dia mau ini loh. Tuhan belum sebarkan umatnya ke seluruh bumi. Tuhan belum nyatakan pekerjaannya lewat manusia di seluruh bumi. Nah, maka kitab Perjanjian Lama itu menunjukkan penantian panjang dari manusia sampai titik ketika Kristus datang. Nah, maka ketika Kristus sudah datang, ini jadi titik yang sangat penting. Titik di mana Tuhan dan manusia kembali bekerja. Nah, maka kita mesti lihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bedanya apa ya? Apa sih yang dulu Daud belum bisa kerjakan? Apa sih yang dulu Musa belum bisa kerjakan? Apa sih yang dulu Nabi Nathan atau Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia atau siapapun tidak bisa kerjakan, yang sekarang kita bisa? Ini yang kita mesti selidiki. Maka kalau kita baca Alkitab, coba kita renung dan pikir sampai kita menemukan pertanyaan penting waktu baca Alkitab. Karena begitu saudara baca Alkitab dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang penting, saudara akan menikmati diajar. Ada orang-orang yang sulit menikmati diajar, merasa pengajaran membosankan. Kenapa bisa merasa pengajaran membosankan? Karena dia tidak menemukan pertanyaan. Dia baca Alkitab dan dia tidak terlalu peduli mendapatkan jawabannya. Dia terlalu cepat membungkam Alkitab untuk menyatakan hanya yang dia tahu saja. Ada kesenangan ya waktu saudara baca Alkitab dan menemukan hal yang saudara tahu. Tapi kesenangan itu masih lebih rendah ketimbang kesenangan menemukan pertanyaan yang penting.
Saya menemukan makin banyak baca Alkitab, makin dapat pertanyaan. Dan makin pertanyaan dijawab, makin saya mencintai Tuhan. Itu kesaksian pribadi saya. Jadi mungkin saudara juga bisa mengalami, bukan mungkin lah, pasti ya. Pasti saudara bisa mengalami hal yang sama. Bacalah Alkitab dengan keingintahuan yang besar. Saya ingin tahu, saya mau dapat jawaban. Saya heran kenapa ini yang ditulis oleh Alkitab. Tapi kadang-kadang pertanyaan kita pertanyaan bodoh sih. Maksudnya bodoh adalah hal yang tidak dijadikan fokus oleh Alkitab. Itu yang justru kita usil tanyakan. Misalnya, ular tuh ngomong ya. Wah, berarti dulu binatang bisa ngomong gitu ya. Lalu kita berpikir apa yang membuat binatang jadi bisu. Ini kan pertanyaan yang gak akan dapat jawaban memuaskan. Atau saudara melihat tentang Daud lalu ingin tahu Daud tingginya berapa meter, ngapain? Daud tingginya berapa sentimeter, 180, 170. Nah jadi ada banyak hal yang non esensial lagi-lagi yang kita gali dan kita coba cari dari Alkitab. Tapi kalau saudara, ini satu kunci yang saya dapatkan. Dulu saya dapat pertanyaan yang remeh-remeh. Saya baca Alkitab, saya penasaran untuk hal yang remeh. Tapi begitu saya terbiasa menyisir, dari Kejadian sampai Wahyu, saya mulai dapat the big picture, gambaran besarnya. Dan waktu saya dapat gambaran besar, saya mulai terarah di dalam bertanya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab tapi kurang mendapatkan gambaran besar dari Kejadian sampai Wahyu, memang agak sulit memetakan hal-hal kecil di dalamnya. Tapi nggak apa-apa, di dalam perjalanan waktu saudara akan menemukan hal yang sama dengan saya. Makin baca kitab suci makin dapat gambaran besar. Pertama kali saya menyadari bahwa ternyata tema cerita di Alkitab itu nggak banyak loh. Simple, gampang dipahami. Temanya adalah sebelum Israel, lalu Israel dibuang, lalu Yesus datang. Simple. Pemetaannya nggak rumit. Tapi kalau saudara baca dengan cara yang salah, saudara akan pikir di dalam Alkitab itu tema-tema yang kurang esensial. Misalnya saudara baca Alkitab sambil cari tahu pacaran itu apa, berkeluarga itu apa, lalu apa lagi ya? Apa yang dimaksudkan dengan mencintai atau lain-lain. Itu penting untuk diketahui. Tapi tunggu dulu, cerita besarnya dulu. Karena kalau cerita besarnya kita nggak nangkep, kita akan tersesat. Miriplah dengan saudara lihat peta yang terlalu detail, nggak ada gunanya. Saudara akan zoom out dulu untuk lihat, oh ini gambaran besarnya. Baru nanti saudara masuk lagi ke dalam kondisi yang lebih detail dan menemukan bahwa hal-hal detail yang saudara dapatkan menolong pengertian saudara karena saudara sudah dapatkan gambaran besarnya. Nah itu sebabnya ketika kita membaca kitab suci, harap kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan detail yang tepat karena kita tahu cerita besarnya. Nah yang selalu bikin saya penasaran adalah sebenarnya Tuhan ciptakan manusia di bumi untuk ngapain sih? Apa yang dia mau kita lakukan? Lalu saya terus cari jawabannya, saya nggak ketemu jawaban yang memuaskan. Sampai kemudian saya sadar, loh Tuhan menciptakan kita untuk jadi manusia. Sama seperti Tuhan menciptakan matahari untuk jadi matahari. Sama seperti Tuhan menciptakan bulan dan bintang untuk jadi bulan dan bintang. Tapi pertanyaannya adalah, jadi manusia itu artinya apa? Nah ini yang hari ini saya mau bagikan. Jadi manusia berarti saudara menjadi tempat atau menjadi alat yang dimana dalamnya itu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan kita bersama. Saya dan Tuhan bersama melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Itu yang harusnya dilakukan oleh manusia. Nah maka manusia berfungsi sebagai manusia kalau dia benar-benar jadi gambar Allah. Dia tidak bisa jadi manusia kalau dia bukan gambar Allah. Dan sebagai gambar Allah berarti di dalam hidupnya ada kombinasi pekerjaan Tuhan dan dirinya menyatakan yang Tuhan mau. Nah itu yang harus dilakukan. Nah sekarang kita mau tanya, tadi pertanyaan yang sempat saya bagikan. Apa yang orang perjanjian lama belum bisa lakukan, yang orang perjanjian baru sudah bisa lakukan? Apa yang dulu orang-orang di dalam zaman Israel, zaman sebelum Israel, zaman pembuangan, banyak orang saleh di situ. Ada Daniel, ada Yesaya, ada Yeremia, Yeskiel dan lain-lain. Orang-orang hebat ini masih belum bisa kerjakan apa yang kita di dalam zaman perjanjian lalu bisa kerjakan. Apa itu ya? Kalau kita lihat di dalam kitab suci, jawaban utamanya adalah menjadi utusan Kristus. Itu yang tidak mungkin dilakukan oleh Musa, tidak mungkin dilakukan oleh Abraham, tidak mungkin dilakukan oleh Daud, tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang suci di dalam perjanjian lama. Mereka tidak bisa jadi utusan Kristus. Lalu apa pentingnya menjadi utusan Kristus? Nah, saudara perhatikan, menjadi utusan Kristus berarti saudara menjadi utusan dari Dia, yaitu Kristus. Yang di dalam dirinya pekerjaan Allah dengan sempurna dinyatakan. Kristus adalah yang secara sempurna
menyatakan kombinasi pekerjaan antara Allah dan manusia. Di dalam diri Kristus Allah secara sempurna bekerja, di dalam diri Kristus manusia, yaitu Dia, Kristus, secara sempurna bekerja. Di dalam Kristuslah yang Tuhan mau kerjakan dari penciptaan Adam berhasil dilakukan. Jadi sebelum Kristus ini tidak bisa dilakukan. Manusia gagal jadi manusia. Kristuslah orang pertama yang benar-benar jadi manusia. Kadang-kadang kita membuktikan bahwa Yesus itu Allah dengan gigi ya. Dan memang benar Dia Allah. Tapi sebenarnya salah satu hal yang juga harus saudara yakinkan kepada orang-orang yang belum percaya adalah bahwa Yesus itu adalah the true man. Dia adalah the true human being. Dia adalah the true image of God. Dia adalah gambar Allah yang sempurna. Ini dinyatakan di dalam Kolose misalnya. Dialah gambar Allah yang sempurna. Dialah manusia sesungguh-sungguhnya. Kita tidak tahu apa itu jadi manusia selain di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya mempunyai kesulitan besar menjadi manusia jika saudara dan saya tidak menjadi manusia di dalam sang manusia sejati, yaitu Kristus. Nah, maka kalau orang berdebat tentang kealahan Yesus, mari kita buka perdebatan baru gitu ya. Saya mau meyakinkan kamu, meyakinkan apa? Bahwa kemanusiaan sejati tidak mungkin kamu mengerti kecuali kamu mengertinya di dalam Kristus. Kemanusiaan sejati tidak mungkin kamu mengerti kecuali kamu mengertinya di dalam Kristus. Nah, ini yang benar-benar membuat kita menyadari posisi kita dan orang-orang sebelum Kristus jauh lebih indah dan mulia kita. Yesus pernah mengatakan kalimat, dari antara semua orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada satupun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini kalimat benar-benar penting, meninggikan posisi Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian Yesus melanjutkan, tapi siapapun yang paling kecil di dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Di dalam kalimat Yesus di Yohanes, Injil Yohanes Yesus sendiri mengatakan bahwa Abraham bapamu di sorga bersuka cita melihat hariku. Kita dapat hal yang lebih besar dari yang dinantikan Abraham. Ini kalau kita sadar bikin kita sangat-sangat bersyukur bisa hidup di dalam masa penggenapan. Karena kita dapat bahagia lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada Abraham, lebih besar daripada Daud, lebih besar daripada Yesaya, lebih besar daripada Yeremia. Kita menjadi orang yang satu dengan orang yang membawa dengan sempurna kehendak Tuhan, yaitu mengerjakan pekerjaannya dengan adanya kesatuan dengan manusia. Tuhan hanya mau kerja di dalam diri manusia. Manusia hanya bisa kerja jika di dalam dia ada Tuhan. Nah, maka di dalam perjanjian baru Tuhan memanggil manusia. Tuhan memanggil umat yang baru. Tuhan memanggil kelompok yang jauh lebih penting dari Musa, jauh lebih penting dari Abraham, jauh lebih penting dari Daud, jauh lebih penting dari Yesaya, jauh lebih penting dari Yeremia, jauh lebih penting dari Daniel, karena kita di dalam Kristus. Kenapa kita lebih penting? Karena di dalam Kristus, Kristus jauh lebih besar dari semua tokoh perjanjian lama. Dan siapa yang ada di dalamnya punya posisi setara dengan dia karena anugerah. Saudara adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu kalimat dinyatakan dengan jelas sekali. Di dalam Kristus kita mendapatkan posisi yang sama dengan dia. Saudara coba renungkan hal ini. Maka saya dan kamu adalah orang-orang yang punya hidup jauh lebih senang daripada orang-orang perjanjian lama. Kalau ini kita tidak sadari, kita terus akan hidup di dalam keadaan yang sepi, yang kosong, yang tidak mempunyai kesenangan karena Tuhan. Simple ya, saudara jadi orang yang gampang tersakiti hatinya, gampang muncul kebencian, gampang muncul perasaan tidak puas, gampang muncul perasaan seperti hidup tidak berarti, gampang muncul perasaan seolah saudara tidak ada sukacita lagi. Karena kita lupa hal penting ini. Kita jadi sama dengan dunia. Dan kita jadi sama dengan dunia bukan karena kita berdosa seperti dunia. Kita jadi sama dengan dunia karena tidak ada sense bahwa saya dan Kristus itu satu. Saudara, kalau tidak ada sense, tidak ada kesadaran bahwa engkau dan Kristus satu, tidak ada apapun yang membuat engkau akan lebih limpah dari orang dunia. Karena hanya Kristus yang bikin hidupmu lebih limpah dari orang-orang perjanjian lama sekalipun. Nah, itu sebabnya. Apa bedanya kita dengan orang perjanjian lama? Bedanya adalah kita menjadi utusan Kristus. Musa bukan, Daud bukan, karena Kristusnya belum datang. Kita menjadi utusan Kristus, kita diutus
untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah rencanakan dari awal dan yang sekarang diteruskan oleh kita. Saudara, kalau ditanya orang, kenapa Yesus begitu hebat? Kenapa dia begitu penting? Pengaruh apa yang dia pernah berikan di dunia ini? Saudara bisa jawab, pengaruh yang dia berikan di dunia pertama-tama adalah dia menebus manusia, itu pertama. Lalu yang kedua dia mulai mempengaruhi Israel. Dia mulai mempengaruhi Yerusalem, mulai mempengaruhi Samaria, mulai mempengaruhi Yudea, Kaisarea, lalu dia mulai mempengaruhi Alexandria, dia mulai mempengaruhi Mesopotamia, dia mulai mempengaruhi Syria, dia mulai mempengaruhi Turki, lalu dia mulai mempengaruhi Makedonia, dia mulai mempengaruhi Roma. Saudara akan diprotes orang, Yesus mana pernah pergi ke Alexandria? Yesus mana pernah pergi ke Antioquia? Yesus mana pernah pergi ke Mesopotamia, ke Turki, ke Makedonia, ke Roma? Mana mungkin dia mempengaruhi tempat-tempat ini? Tapi saudara akan mengatakan, yang unik dari Kristus adalah dia dan yang diutusnya itu satu. Siapa yang melayani Yesus akan dihormati oleh Bapa, oleh Allah. Ini kalimat Yesus kan? Kenapa kita yang melayani Yesus akan dihormati oleh Allah? Karena yang kita kerjakan adalah ekstensi dari pekerjaan Kristus. Saudara, waktu saudara jadi utusan Kristus, saudara sedang menjalankan pekerjaan yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan Kristus. Ada satu kalimat yang bagus yang saya dengar dari Jonathan Chaplin ya. Dia mengatakan Yesus tidak pernah jadi anggota DPR, tapi dia mempengaruhi anggota DPR di banyak tempat melalui orang Kristen yang masuk situ. Yesus nggak pernah jadi gubernur, tapi dia mempengaruhi menjadi gubernur lewat orang yang jadi gubernur dan dia percaya Kristus. Yesus belum pernah ada di dalam zaman modern, tapi melalui orang-orang Kristen dia hadir di dalam zaman modern. Maka saudara, apa yang beda dari perjanjian lama dengan perjanjian baru? Yang pertama, kita ini utusannya Kristus. Apa pentingnya jadi utusan? Utusan itu bukan cuma sekadar wakil, utusan itu membawa kehadiran. Jadi saudara bukan cuma sekadar mewakili Kristus, sama seperti kalau saudara jadi perwakilan dari orang lain. Saya mengutus kamu pergi mewakili saya. Ya, itu namanya saudara mewakili orang yang gak bisa hadir. Tapi sebagai orang Kristen, saudara memang sedang menyatakan kehadiran Kristus. Bukan cuma sekadar diutus oleh Kristus. Dengan kata lain, orang bisa mengatakan bahwa Kristus hidup. Kristus hadir di mana orang Kristen hadir. Ini tema yang saya dapatkan sangat indah dari prinsip penafsiran dari John Calvin. Dia banyak tiru prinsip penafsiran dari Agustinus yang menekankan di mana Kristus berada, di situ utusannya berada, dan dibalikkan. Di mana utusannya berada, di situ Kristus berada. Saudara mungkin pernah dengar kalimat dari dari penafsiran, dibikin satu aja, itu sudah satu belum? Saya nggak tahu saudara, sudah satu ya? Ya sudah, oke. Nah maka kalau saudara lihat di dalam prinsip penafsiran yang umum dipahami oleh tradisi reform adalah bahwa ketika utusan Tuhan berbicara di dalam Alkitab, di situ Tuhan berbicara. Kita seperti saudara tahu tidak memberikan pembedaan misalnya. Waktu Paulus bicara di dalam surat Roma dengan waktu Yesus berbicara di dalam Yohanes misalnya. Saudara nggak bilang yang dikatakan Yesus di Yohanes lebih tinggi dan penting daripada yang dikatakan Paulus di Roma. Enggak. Saudara akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Rasul itu dikatakan Tuhan. Atau kalau di dalam kitab perjanjian lama, what the prophet said, God says. Gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi zaman dulu, Tuhan sedang katakan sekarang. Jadi nggak ada perbedaan. Saudara bisa mengatakan, Yesaya berkata, dan saudara juga bisa mengatakan untuk kutipan yang sama, Tuhan berkata. Dan saudara nggak menganggap bahwa perkataan Yesaya itu cuma perkataan Yesaya dan perkataan Tuhan beda dengan dia, enggak. Yang dikatakan oleh kitab suci, itu dikatakan oleh Tuhan. Nah ini yang bikin Calvin bergumul. Gimana mengerti misalnya di dalam Mazmur, Daud bicara dan ternyata di situ Sang Firman bicara, yaitu Kristus. Lalu dia menemukan bahwa apa yang Daud katakan di dalam Mazmur adalah bayangan dari apa yang Tuhan kerjakan lewat Kristus. Yaitu apa yang dikatakan oleh manusia sebenarnya berkait dengan apa yang Kristus mau katakan. Jika manusia itu dipimpin oleh Roh Kudus menyatakan kalimat itu. Maka di dalam pemikiran Calvin, utusan Tuhan dan Tuhan sendiri itu tidak bisa dipisah. Yang Tuhan mau katakan dengan yang utusannya katakan itu klop satu. Jadi waktu Daud berbicara di dalam Mazmur, waktu Yesaya bicara di dalam kitab Yesaya, waktu Yeskiel bicara dalam kitab Yeskiel, ini adalah Tuhan yang bicara. Tapi ketika Tuhan bicara, Tuhan tidak meniadakan
kemanusiaan dari orang yang bicara. Nah, ini klopnya pekerjaan antara Tuhan dan manusia. Tapi di dalam sejarah tidak ada keindahan yang klop, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang indah, yang menyatu dengan sempurna selain di dalam diri Kristus. Kenapa Kristus membawa kehadiran manusia lebih penting daripada Adam, daripada Set, daripada Nuh, daripada Abraham, daripada Musa? Jawabannya adalah karena waktu Kristus hadir, dia melanjutkan relasi yang sudah dia miliki di dalam relasi Tritunggal. Dia bukan baru jadi manusia, lalu baru kenalan dengan Allah, lalu membawa pengenalan akan Allah dalam hidupnya. Bukan. Dia sudah berelasi dengan Sang Bapa sebelum segala zaman. Dia sudah berelasi dengan Allah, dengan Bapanya di sorga sebelum dia berinkarnasi. Maka waktu dia datang berinkarnasi, keindahan persekutuan antara Kristus dan Bapanya jauh lebih sempurna, jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada yang pernah dialami oleh siapapun sebelumnya. Dan waktu saudara ada di dalam Kristus, saudara diangkat di dalam level yang sama Kristus ada. Di mana Kristus ada, posisi tinggi apa dia, di situ kita ada. Mulia apa yang Tuhan mau karuniakan kepada Kristus, mulia itu juga akan dia berikan kepada kita. Maka kemungkinan Tuhan bekerja lewat manusia hanya ketika Kristus sudah datang. Maka semua pekerjaan dulu mandek, terhambat, nggak mau Tuhan kerjakan. Tuhan belum kerja selimpah yang dia rencanakan sebelum Kristus datang. Maka saudara mesti bisa pahami pentingnya pengutusan. Di dalam Matius 28, Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, jadikan semua bangsa menikmati pekerjaan bersatu dengan Tuhan dan melanjutkan pekerjaan Kristus di dalam sejarah dan di dalam hidup. Nah, itu sebabnya hal pertama yang penting yang orang perjanjian lama tidak miliki dan kita miliki adalah bahwa kita adalah utusan Kristus. Lalu hal kedua yang orang perjanjian lama tidak mungkin miliki, tapi yang kita miliki adalah kita menjalankan pekerjaan Tuhan dan kita secara sempurna dengan berfungsi di dalam lingkup yang Tuhan percayakan kepada kita. Bayangkan pentingnya, indahnya, mudahnya, dan sangat-sangat mulianya pekerjaan ini. Saudara diutus, berarti kemana saudara pergi? Di tempat itu saudara sedang berfungsi natural sebagai umat Tuhan, sedang berfungsi secara natural sebagai anggota Kristus, sedang membawa kehadiran Kristus secara natural di situ. Nah, ini hal kedua yang nabi-nabi orang Israel tidak mungkin lakukan. Saudara coba pikirkan, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka beribadah di Gunung Sinai. Setelah itu mereka berangkat ke Tanah Kanaan dengan ada kemah suci di tengah-tengah mereka. Dan kemanapun mereka pergi, mereka harus kembali ke kemah suci. Saudara, mana bisa orang Israel pergi ke ujung dunia? Karena mereka mesti kembali ke kemah suci. Mereka mesti beribadah di sana. Mereka mesti bawa korban ke sana. Di dalam skemanya perjanjian lama, orang tidak mungkin diutus. Nggak bisa. Nggak ada orang diutus. Daud nggak mungkin bilang ke anak buahnya atau ke rakyatnya, pergilah ke ujung dunia. Orang Israel dilarang tinggal di luar negeri. Nah, kalau saudara bilang, loh mana mungkin orang Israel dilarang tinggal di luar negeri? Iya, mereka dilarang tinggal di luar negeri. Karena kalau mereka tinggal di luar negeri, maka mereka tidak mungkin bisa bawa korban ke bait suci. Mereka tidak mungkin menikmati ibadah di dalam Tuhan. Di dalam skema perjanjian lama tidak akan ada tinggal di luar negeri. Nah, maka saudara di dalam skema inilah kisah anak yang hilang itu jadi nyata kontroversialnya. Karena anak yang nakal itu si bungsu jual semua harta miliknya, lalu dia pergi ke luar negeri. Itu dosa besar. Orang Israel yang tinggal di Israel dilarang tinggal di luar negeri. Kenapa nggak boleh? Karena mereka tidak akan bisa beribadah kepada Tuhan. Setelah Israel pecah utara dan selatan, baru ada kesulitan menerapkan. Karena yang utara sudah tidak mau datang ke selatan. Nah, maka saudara sekalian, di dalam kisah perjanjian lama, manusia tidak mungkin menjadi siapa dirinya di tempat yang jauh dari Israel. Mereka tidak mungkin diutus keluar dan bisa menjalankan panggilan Tuhan di luar. Mereka dipanggil ke dalam. Yang menjadi penting bukan individu Israel, yang menjadi penting adalah satu lokasi namanya Bait Suci. Dan ini merupakan penghalang untuk pengutusan. Itu sebabnya nubuat-nubuat tentang kehancuran Bait Suci di dalam kitab nabi-nabi seringkali dilanjutkan dengan nubuat tentang berkat bagi bangsa lain. Bait suci akan dipecahkan Tuhan, dihancurkan Tuhan, maka berkat Tuhan sekarang bisa tersebar.
Nah, kalau kita bandingkan antara kita di perjanjian baru dengan orang di perjanjian lama, saudara akan lihat jomplangnya perbedaan ini. Saudara tidak mungkin melihat apa yang saudara alami itu terjadi di perjanjian lama. Kalau ditanya, engkau ada di mana? Saya ada di Bandung. Ngapain di Bandung? Menjadi utusan Tuhan. Kenapa diutus Tuhan kok ada di Bandung? Karena Tuhan memang mau saya hidup di sini. Atau memang faktanya saya sudah hidup di sini. Maka kehidupan saya di Bandung adalah kehidupan sebagai utusan Tuhan. Kapan kamu diutus? Waktu saya beriman kepada Tuhan, maka tempat saya itu jadi tempat utusan. Tentu Tuhan bisa pindahkan kita dengan mengutus kita ke tempat lain. Tapi ini yang harus kita tahu. Momen saya bertobat, waktu saya jadi milik Kristus, tempat di mana saya berada, itulah tempat saya diutus. Disitulah saya mesti berfungsi sebagai manusia. Disitulah saya mesti kembali berfungsi sebagai gambar Allah. Nah, ini hal kedua yang harus kita lihat sebagai perbedaan. Di dalam perjanjian lama tidak ada pengutusan. Di dalam perjanjian baru kita menjadi orang yang diutus dimanapun kita berada. Tempat menjadi sangat-sangat tidak relevan di dalam pengertian ada tempat suci, yaitu di bait suci. Tempat jadi tidak relevan. Di mana saudara berada, di situ saudara menghidupi kehidupan yang suci. Di situ saudara diutus. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar tentang hal ini. Waktu ditanya, apa yang harus kamu lakukan sebagai orang Kristen? Biasanya kita akan jawab, saya mesti lakukan apa ya? Saya mesti pindah kemana ya? Saya mesti ambil langkah kemana ya? Saya mesti ada di tempat mana? Tapi jarang orang mengatakan, oh yang harus saya lakukan sebagai utusan Kristus adalah mulai berfungsi sebagai utusan Kristus di tempat saya sekarang. Karena disinilah saya sedang diutus oleh Tuhan. Disinilah saya sedang diminta berfungsi untuk menyatakan Kristus. Nah, ini hal yang kedua. Di dalam pengertian pertama, orang perjanjian lama tidak mungkin diutus oleh Kristus, orang perjanjian baru diutus Kristus. Apa pentingnya diutus Kristus? Kehadiran kita menjadi manifestasi kehadiran Kristus. Apa enaknya kehadiranku menjadi manifestasi kehadiran Kristus? Berarti engkau dianggap setara dengan Kristus, engkau dianggap di dalam Dia, dan Dia adalah sang anak yang dicintai Bapa di dalam kekekalan. Saudara punya posisi di dalam Dia, ini posisi yang indah dan mulia sekali. Lalu hal kedua, apa yang beda dengan perjanjian lama? Di mana kita berada, di situ kita diutus. Saudara tidak bisa menjadi normal sebagai manusia di perjanjian lama. Saudara mesti tinggal di Israel, saudara mesti lakukan tradisi Israel. Tapi di dalam perjanjian baru, di mana engkau berada, di situ engkau berfungsi normal sebagai utusan Kristus. Dengan kata lain, apapun yang membuat saudara berfungsi di tempat saudara berada, di situ saudara jadi utusan Kristus. Kalau saudara adalah anak, saudara berfungsi sebagai anak di dalam sebuah keluarga. Dengar orang tua, belajar dari mereka, belajar cinta Tuhan, belajar teladan dari orang tua dalam hal mencintai Tuhan. Saudara menjadi fungsional, menjadi berfungsi sebagai utusan Kristus. Seorang menjadi suami yang bertanggung jawab, yang penuh cinta kasih, yang penuh hati yang bijak, yang penuh keteladanan. Dia sedang berfungsi sebagai utusan Kristus. Di mana saya berada, saya dituntut untuk works, untuk berfungsi, untuk menjalankan hidup yang benar, menjalankan hidup yang semestinya. Nah, ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, di dalam dunia perjanjian lama atau di dalam zaman perjanjian lama, tidak satupun orang bisa menyatakan kehadiran Tuhan secara sempurna, secara total lewat kehadiran Roh-Nya. Tidak ada orang perjanjian lama mendapatkan kehadiran sempurna lewat Roh-Nya. Kenapa tidak? Karena satu-satunya yang berhak memiliki kepenuhan Roh itu cuma Kristus. Saudara jangan pikir kita berhak ya. Kita dapat Roh karena Kristus bagikan ke kita. Satu-satunya orang di sepanjang sejarah yang berhak menerima Roh dengan kepenuhan itu Kristus. Dialah yang penuh dengan Roh. Dialah yang mengutus orang dengan dipenuhi dengan Roh. Dialah sumber dari kepenuhan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis penuh Roh dari dalam kandungan ibunya. Yesus Kristus adalah sang pemberi Roh sehingga orang bisa kepenuhan Roh di dalam hidupnya. Jadi hanya Kristus yang berhak mendapatkan kepenuhan Roh. Maka orang perjanjian lama tidak ada yang menikmati kehadiran Roh. Lalu orang tanya, apa sih enaknya kehadiran Roh? Saya sudah membahas ini di khotbah kemarin ya. Kehadiran Roh membuat saudara menikmati kelimpahan hidup. Kelimpahan hidup yang saudara dapatkan di dalam segala situasi. Ini namanya kelimpahan di dalam Roh. Kelimpahan di dalam Roh bukan berarti saudara mesti banyak uang dulu baru hidup berlimpah. Kelimpahan Roh berarti saudara diberikan kemampuan untuk menikmati Tuhan di dalam setiap cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya di alam, saudara menikmati alam, itu karena saudara penuh dengan Roh.
Saudara punya pernikahan, saudara menikmati pernikahan itu karena engkau penuh dengan roh. Saudara bilang, enggak Pak, bukan karena saya penuh dengan roh, memang saya aja pintar milih pasangan. Tidak, saudara bisa punya suami yang baik, tapi saudara tetap soroti sisi buruknya dia. Saudara bisa punya istri yang baik, tapi saudara tetap akan soroti sisi buruknya dia. Akhirnya kita terbiasa untuk mengabaikan keindahan Tuhan. Ini problem besar. Mana bisa jadi utusan kalau saudara cuma tahu kesedihan hidup. Tapi bagaimana mau tahu kelimpahan hidup kalau hidupku memang buruk? Yang bisa bikin engkau melihat hidupmu indah, itu Roh Kudus. Maka penuh dengan roh bikin orang punya sukacita yang sifatnya kekal dan lintas tempat adanya. Paulus memberikan pesan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan apapun yang kamu katakan dengan perkataan, apapun yang kamu lakukan dengan perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus demi kemuliaan Allah. Apa yang kamu kerjakan, kamu memuliakan Tuhan. Apa yang kamu katakan, kamu memuliakan Tuhan. Di mana kamu berada, kamu bersyukur kepada Dia. Di mana kamu berada, kamu bersukacita. Ini tanda penuh dengan roh. Jadi jangan bilang saya akan jauh lebih sukacita kalau uangku lebih banyak. Orang tambah uang bisa tambah stres. Saya sangat ingat, saya udah berkali-kali bagikan ke saudara cerita dari seorang pengurus di Bintaro. Dulu waktu kuliah miskin, kunci pintu juga sering lupa. Pintu kos dibiarkan terbuka pun gak ada maling mau masuk. Kalau ada maling masuk cuma lihat buku bajakan dan fotokopian, ngapain? Tapi setelah dia sukses jadi orang kaya, dia terus bingung, kalau uangku kurang bagaimana? Kalau nilainya turun bagaimana? Kalau investasiku tidak menghasilkan bagaimana? Dia pusing sendiri dengan kekayaan yang Tuhan berikan. Apa gunanya dapat kekayaan tapi tidak diberikan kemampuan menikmati? Ini isu yang digali pengkhotbah. Apa gunanya berkat kalau engkau tidak diberikan kenikmatan untuk menikmatinya? Berbahagialah kamu kalau kamu bisa menikmati makan dan minum sehari-hari. Dan berbahagia dengan istrimu sehari-hari. Berbahagia dengan suamimu kalau yang perempuan. Apa enaknya hidup yang berlimpah jika tidak diberikan kemampuan untuk menikmatinya? Om saya pernah mengatakan, waktu muda bisa makan segalanya tapi gak bisa beli. Waktu sudah tua bisa beli semuanya, gak boleh makan sama dokter. Jadi apa itu menikmati? Saya gak bisa menikmati. Roh memampukan saudara menikmati waktu miskin. Roh membuat saudara menikmati hidup waktu kaya. Roh membuat saudara menikmati hidup waktu senang di dalam versi dunia. Roh membuat saudara menikmati hidup bahkan di dalam penganiayaan. Bukan menikmati penganiayaannya, tapi menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pembentukan dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam diri. Ini semua penting untuk kita ketahui. Roh membuat orang menikmati Tuhan anywhere, anytime. Kapanpun, dimanapun saya menikmati Tuhan. Nah ini hal ketiga. Tokoh-tokoh perjanjian lama kadang penuh dengan roh, tetapi di dalam level yang tidak sempurna. Daud penuh dengan roh, lalu dia bersukacita, dia menari, dia memuji Tuhan. Musa penuh dengan roh dan Musa memimpin orang Israel dengan kemuliaan Tuhan. Orang-orang di dalam perjanjian lama penuh dengan roh dan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang seperti Kristus dipenuhi roh. Di dalam diri Kristus, Roh Kudus dengan sempurna ada, sehingga Roh Kudus pun dapat disebut Roh Kristus di dalam Kisah Rasul. Salah satu hal yang jadi tema dari tradisi Barat, ini melawan tradisi Ortodoks Timur ya, bahwa kita merubah, menambahkan satu istilah di dalam pengakuan iman dari Nikea Konstantinopel yang kita bacakan kalau ada acara khusus atau ada perjamuan kudus. Di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel dikatakan, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Tapi di dalam tradisi Barat ditambahkan, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak. Kenapa tambah dan Anak? Tambah filioque. Dan ini baru diresmikan ratusan tahun setelah konsili Nikea Konstantinopel. Orang Ortodoks Timur sering marah sama kita, bukan sering, selalu. Mereka selalu marah sama kita. Kenapa kalian tambahkan filioque? Kenapa kalian tambahkan dan Anak? Tapi argumen kita adalah bahwa Roh Kudus adalah sepenuhnya milik Bapa. Tetapi sama seperti roh itu milik Bapa, dia juga sepenuhnya milik sang anak. Nah itu sebabnya tidak ada manusia bisa dipenuhi roh lebih dari Kristus. Karena di dalam dialah roh itu sempurna berdiam. Dialah sumber Roh Kudus, dialah pemberi Roh Kudus. Yesus mengatakan bahwa Bapa akan memberi Roh Kudus bagi siapa yang meminta kepadanya. Dan di dalam Yohanes 20 dikatakan Yesus meniup dan mengatakan terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-murid, tunggu sampai aku mengirimkan Roh Kudus kepada kamu.
Tidak ada orang bisa penuh Roh Kudus selain Kristus. Tidak ada yang bisa dipenuhi roh lebih dari Kristus. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, Dia mau membagikan kelimpahan penuh dengan roh itu kepada kita. Kita dapat kelimpahan penuh dengan roh. Sudahkah saudara penuh dengan roh? Kalau saudara tanya, apa itu penuh dengan roh? Ya, saya mau penuh dengan roh. Penuh dengan roh sama dengan sukacita yang kau alami. Di dalam Tuhan tentunya. Kalau sukacitamu bukan karena Tuhan, itu bukan penuh dengan roh. Kalau sukacitamu terjadi karena Tuhan, itu namanya penuh dengan roh. Kalau engkau senang karena hidupnya tambah senang, tambah banyak uang, tambah sukses, itu bukan penuh dengan roh. Kalau engkau senang karena makin dapat mengetahui menikmati Tuhan, itu namanya penuh dengan roh. Di pembinaan premarital kemarin saya mengingatkan bahwa bedanya orang Kristen yang penuh dengan roh dengan yang tidak adalah orang Kristen yang penuh dengan roh melihat apapun yang menyenangkan dalam hidup, dan itu membuat dia makin cinta Tuhan. Karena dia makin cinta Tuhan, dia akan makin mampu lagi menikmati kesenangan hidup. Jangan pikir orang Kristen itu orang murung yang cuma tahu menderita dan pikul salib saja. Karena orang Kristen sesungguhnya adalah kelompok yang paling mampu menikmati kesenangan. Saudara tahu apa nikmatnya kesenangan dari Tuhan? Saudara harus tahu juga bahwa tidak ada orang bisa menikmati kesenangan lebih dari yang saudara nikmati. Makin cinta Tuhan, makin mampu menikmati hidup. Makin mampu menikmati hidup, makin mampu mencintai Tuhan. Sehingga antara kesenangan hidup dan Tuhan itu saling berkait. Antara cinta kepada Tuhan dan kesenangan yang saya peroleh dari hidup, itu saling berkait. Nah, itu sebabnya waktu orang perjanjian lama menantikan kapan Mesias akan datang. Kalau dia datang, Tuhan akan mencurahkan roh. Bukan hanya kepada orang-orang utama, tapi juga kepada anak-anak, kepada budak, kepada teruna, kepada laki, kepada perempuan. Seperti dinubuatkan di dalam kitab Yoel. Dan ini digenapi di dalam hari Pentakosta. Tuhan mencurahkan rohnya kepada orang besar, orang kecil, orang tua, orang muda. Laki-laki, perempuan, petinggi ataupun budak. Semua dapat karena Kristus. Nah, maka saudara, yang membuat kita beda dengan orang perjanjian lama adalah kita secara natural menjalankan hidup, dan karena ada roh, apapun yang kita jalankan secara natural akan membentuk kita makin mampu menikmati Tuhan. Saudara, makin mampu menikmati Tuhan, makin mampu disenangkan dalam hidup. Inilah tanda pekerjaan roh di dalam diri kita. Mari pikirkan tentang hal ini. Nah, kalau saudara mengatakan, oh, saya adalah yang diutus oleh Kristus, kemudian saya adalah yang menghadirkan Kristus lewat diri saya. Saya adalah yang sanggup menjalankan hidup dimanapun saya berada sebagai yang diutus. Saya tidak perlu cari di mana saya harus pergi. Dimanapun saya pergi, saya sedang diutus Tuhan di situ. Kalau saya ada di Bandung, ya saya diutus Tuhan di Bandung. Kalau saya ada di kota lain, saya diutus Tuhan di situ. Dimanapun saya berada, saya senantiasa menghidupi kehidupan sebagai utusan. Lalu yang ketiga, dimanapun saya berada, roh memenuhi saya. Roh membuat saya sanggup bersuka cita. Dan ini, tiga hal ini membuat kita jadi utusan Kristus yang efektif. Kenapa kita jadi utusan Kristus yang efektif? Karena kita tidak lihat gap antara kehadiran Kristus dan saya. Saya tidak mengatakan saya ini siapa ya. Kita akan mengatakan saya ini adalah utusan Kristus. Kesadaran bahwa saya utusan Kristus akan membuat saya hidup tidak mungkin sembarangan. Gak ada orang yang sadar dia utusan Kristus yang hidup sembarangan. Tidak ada orang yang akan lempar segala hal yang akan membuat batu sandungan ke depan. Tidak. Dia tidak akan sembarangan hidup. Dia tidak akan mengatakan kalimat-kalimat yang bikin orang tersandung. Dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bikin orang menjauh dari Tuhan. Bukan karena dia mau pamer kesalehan, tapi karena dia tahu dia adalah utusan Kristus. Di dalam kehadiran dia, Kristus hadir. Saudara, seorang bernama sekarang saya lupa. Seorang bernama Schwabel, Christoph Schwabel. Dia mengatakan bahwa keunikan dari iman Kristen adalah iman Kristen mengerti apa itu hadir bersama. Nggak ada agama lain mengerti ini ya, hadir bersama. Waktu saya jadi utusan Kristus, saya hadir di dalam dunia. Saya sedang hadir bersama Kristus. Nah, ini yang saya harap kita pikirkan baik-baik. Saudara, jangan salah cara hidup. Jangan salah jalani hidup. Dan waktu saudara mau perbaiki, bagaimana caranya perbaiki hidup? Biasanya saudara akan mulai dari tingkah laku dulu.
Saya mau coba ubah tingkah laku dulu. Tapi meskipun mengubah tingkah laku itu penting, jauh lebih penting adalah saudara mengerti siapa saudara. Mengerti apa itu jadi manusia. Karena kalau saudara tidak mengerti apa itu jadi manusia, saudara selalu akan berpikir saudara harus melakukan extra mile, harus melakukan extra effort, harus melakukan usaha yang melampaui kekuatan sebagai manusia untuk menjadi utusan Kristus. Padahal di dalam kitab suci, saudara dipanggil jadi utusan Kristus supaya saudara berfungsi kembali jadi manusia. Jadi ingat ini baik-baik. Saudara tidak menjalankan hidup sebagai utusan Kristus. Saudara sedang menegasi kemanusiaan. Saudara sedang tidak jadi manusia. Nah ini kalau kita pahami dengan tepat, kita tidak akan salah berpikir tentang kerohanian dan kekudusan. Saya berikan contoh. Kalau saudara belajar untuk rajin doa, belajar rajin baca Alkitab, belajar rajin mengasihi, belajar rajin tolong orang. Lalu orang bilang, wah kamu hebat ya, bisa rajin doa, bisa rajin baca Alkitab, bisa rajin mengasihi, bisa rajin pelayanan. Kalau saudara salah ngerti, saudara akan anggap ini merupakan satu prestasi. Harusnya level manusia itu ada di mungkin nilai 40. Tapi saya berhasil menjalankan kehidupan yang levelnya itu 90. Jadi saya lebih tinggi berapa puluh dari orang lain. Saya lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi dari orang lain yang nilainya di bawah saya. Tapi ini cara berpikir yang salah. Cara berpikirnya mesti diubah. Bagaimana cara ubah? Cara ubahnya adalah saudara akan menyadari bahwa kehidupan yang level nomor 40, nomor 30 dan lain-lain, itu kehidupan yang kasihan, kemanusiaan sedang dikurangi di situ. Tapi kalau saudara mengatakan, oh saya mau hidup setia kepada Tuhan, cinta firman-Nya, cinta Kristus, makin kenal Dia, saudara akan sadar bahwa saudara sedang ada di dalam level yang seharusnya. Inilah kemanusiaan standar. Dan kemanusiaan inilah yang membuat saudara efektif menjadi saksi. Dan ketika saudara menjalani prinsip ini terus-menerus, saudara tidak lagi akan melihat ada sesuatu yang mulia dari menjadi Kristen. Saudara akan melihat ini adalah kewajaran. Wajar manusia seperti ini. Inilah kesenangan, inilah sukacita, inilah kemanusiaan. Tuhan mendesain ini dari awal. Tuhan memang maunya manusia seperti ini dari awal. Nah itu sebabnya, makin saudara tahu apa itu hidup suci, makin saudara tahu bagaimana menjalani kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, makin saudara tahu inilah yang Tuhan mau dari awal. Tuhan mau kita mencintai, Tuhan mau kita saling tolong, Tuhan mau kita bersaksi, Tuhan mau kita jadi suami yang baik, Tuhan mau kita jadi istri yang baik, Tuhan mau kita jadi pekerja yang baik, Tuhan mau kita berhati baik, Tuhan mau kita punya tindakan baik, Tuhan mau kita punya perkataan baik, Tuhan mau kita menjadi saleh dan suci, karena itulah yang Dia rancang dari awal, yang sepanjang ribuan tahun dari penciptaan manusia sampai Kristus gak ada yang bisa lakukan. Nah maka setelah Kristus hadir, saudara bukan punya beban di punggung, di bahu. Kita terus merasa, oh Tuhan kasih kita beban tambahan. Ini gak ada di perjanjian lama. Bukan, Tuhan angkat beban sehingga kita jadi manusia normal. Tuhan angkat apa yang menindas kita sehingga kita gagal jalankan pekerjaan Tuhan. Dan sekarang Tuhan berikan kita kemampuan untuk itu. Saudara, kalau saudara punya tugas sebagai seorang tukang sapu misalnya, lalu sapu saudara patah, saudara nggak bisa jalankan tugas itu kan. Begitu ada orang yang kasih saudara sapu, itu bukan beban tambahan, ini adalah pertolongan. Karena dengan sapu ini, saya bisa jalankan hidup saya sebagai tukang sapu lagi. Demikian kalau saudara diberikan tugas untuk jadi saleh, diberikan tugas untuk hidup suci, diberikan tugas untuk tinggalkan dosa, diberikan tugas untuk mengampuni, diberikan tugas untuk mengasihi. Ini bukan tambahan pikulan yang Tuhan mau berikan, ini pertolongan supaya engkau bisa jalankan tugasmu sebagai manusia. Maka Kristus hadir memberikan roh, dan roh itu adalah penolong saudara. Dia adalah sang pendamping, penghibur dan penolong. Penolong ngapain? Penolong supaya saudara bisa berfungsi sebagai manusia seperti yang Tuhan memang desain dari awal. Nah kalau ini yang kita lihat, masihkah kita berpikir penderitaan, kesulitan, dan tambahan beban untuk hidup bagi Tuhan sebagai sesuatu yang berat? Saya pernah dengar satu orang bicara, lalu saya sedikit berikan masukan yang lain. Saya nggak bilang yang dia katakan salah, tapi saya katakan satu hal dari perspektif yang lain. Dia mengatakan, hey, dengar khotbah itu sangat-sangat menyenangkan. Tapi waktu coba jalankan, sulitnya bukan main. Sangat sulit menjalankan khotbah. Tapi saya mengatakan kalimat yang dari sisi yang lain. Memang sulit menjalankan khotbah, tapi jauh lebih tidak sulit lagi kalau nggak jalankan. Jauh lebih tidak sulit kalau engkau menjalankan. Jauh lebih sulit kalau engkau tidak menjalankan. Nah ini satu perspektif yang saya mau bagikan. Kadang-kadang kita mengatakan, wah
Tuntutan Tuhan besarnya, beratnya, luar biasa. Tapi saya ingin berikan tuntutan Tuhan kalau tidak ada, lebih bikin hidup kita berat. Nah, harap ini kita bisa mengerti. Maka sebagai utusan Tuhan, saudara membawa Kristus hadir di mana engkau berada. Sebagai utusan Tuhan, apa yang jadi tugas saudara, tempat di mana saudara berada adalah bagian dari pengutusan itu. Jadi jangan pikir pengutusan adalah future things, hal-hal di masa depan. Kalau saudara tanya sama Kelvin misalnya, Pak, saya diutus Tuhan kemana ya? Ya, Tuhan utus kamu di sini sekarang. Melakukan apa? Ya sekarang sih, ya melakukan dengar khotbah. Sebentar lagi melakukan doa. Nanti setelah itu pulang melakukan nggak tahu, mungkin bayar gokar sebagaimana seharusnya dibayar. Nanti besok ngapain ya? Besok kembali kerja di kantor, melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan. Apa bedanya orang kafir dengan Kelvin? Kelvin melakukan itu, orang kafir juga melakukan itu. Kelvin mempunyai tugas, orang kafir juga punya tugas. Apa bedanya? Bedanya adalah orang kafir kerjakan tugas sebagai orang yang gak jelas siapa. Kelvin kerjakan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Maka saudara, yang bikin beda antara kita dan orang perjanjian lama, apalagi dari orang dunia, adalah apapun yang kau kerjakan, engkau sedang kerjakan sebagai utusan Tuhan. Dan kalau engkau kerjakan sebagai utusan Tuhan, kau akan tahu bahwa Kristus sedang hadir melakukan hal yang engkau lakukan di dalam dirimu. Dan ini yang nanti saudara akan lihat, ini yang akan Tuhan buat di dalam dunia ini. Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya justru dari hal-hal ini. Dari hal sehari-hari yang saudara kerjakan. Nah, ini yang saya mau cekoki saudara dengan pengertian yang benar ini. Biar kita merasa apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di dalam dirinya adalah bagian dari yang Tuhan kerjakan. Nah, kiranya Tuhan tolong kita makin bersuka di dalam Dia, makin melihat pekerjaan indah yang Dia mau bebankan. Karena kalau Dia tidak bebankan, kita jauh lebih menderita karenanya. Biarlah saudara menikmati salib yang Tuhan pikulkan di dalam kehidupan saudara hari demi hari, karena itulah sukacitamu. Kalau saudara bilang, saya mau hidup berubah. Ya, kalau Tuhan memang mau hidupnya berubah, akan diubah kok. Dan itulah tugas saudara. Tapi kalau Tuhan tidak mau ubah, itulah hidup paling indah, paling sempurna, paling maksimal yang kau bisa miliki. Seorang bernama Gotthold Ephraim von Leibniz, dia mengatakan bahwa dunia yang sekarang ini adalah the best possible world. Kita bisa menghayalkan dunia akan lebih baik kalau ini, kalau ini, kalau ini. Tapi itu semua kita hayalkan dari pendapat kita yang sangat remeh dan tidak mengerti apa-apa. Kalau saudara mengatakan hidupku bisa lebih baik, nggak bisa. Hidup saudara sekarang adalah yang paling baik untuk engkau. Yang saudara sekarang sedang alami, yang saudara sekarang sedang jalani, adalah yang paling baik. Yang paling baik dalam arti tentu kalau saudara hidup benar ya. Kalau saudara putuskan untuk hidup dalam dosa, bertobatlah. Tapi kalau saudara alami hal yang di luar kekuatan saudara, di luar apa yang saudara lakukan, lalu menghantam balik saudara. Apapun yang saudara lakukan yang di luar kontrol saudara, itulah the best possible life that you can experience. Itulah kehidupan yang paling baik yang bisa engkau alami. Maka berfungsilah sebagai Kristus saat ini. Berfungsilah sebagai Kristus di dalam situasi ini. Berfungsilah sebagai Kristus di dalam konteks ini. Berfungsilah sebagai Kristus di tempat ini. Bagaimana berfungsi sebagai Kristus? Dengan menjalankan peranmu, karena di dalam peranmu Kristus bekerja. Kristus tidak mungkin jadi seorang perempuan di dalam sebuah pernikahan. Tapi saudara menjalankan hidup sebagai seorang perempuan di dalam pernikahan. Saudara sedang membuat Kristus ada lewat peran saudara sebagai seorang perempuan. Sekarang saya akan tutup dengan kalimat dari Calvin. Calvin mengatakan Kristus adalah yang paling agung dan paling besar. Karena setelah dia mati, menderita bagi manusia dan mati, lalu dia naik ke sorga. Setelah dia ada di sorga, dia menjadi kepala dari tubuh yang begitu terdiri dari begitu banyak orang. Dia menjadi kepala dari tubuh yang hadir di mana-mana. Dan kehadiran Kristus menjadi jauh lebih limpah setelah dia rela mati. Karena sekarang setelah dia bangkit dan ada di sorga, dia hadir di dunia di dalam multiple ways of being. Dia hadir di dalam dunia dengan cara yang dulu dia tidak lakukan. Waktu Yesus ada, dia adalah seorang laki-laki di tengah-tengah Kanaan. Dia adalah seorang Yahudi, suku Yehuda. Ada di dalam komunitas Israel, di dalam konteks di Kanaan, di Israel pada saat itu. Dia belum pernah jadi yang lain. Tapi di dalam kemuliaan dia di surga sekarang, dia hadir di dunia, di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang Kristen. Dia menjadi pebisnis yang baik karena dia hadir di dalam orang Kristen yang berbisnis. Dia adalah guru yang baik karena dia hadir di dalam orang yang menjadi guru yang baik. Dia adalah papa yang baik karena dia hadir di dalam diri papa Kristen. Dia adalah mama yang baik karena dia hadir di dalam diri mama Kristen. Dia adalah seorang tentara yang baik karena dia hadir di dalam diri tentara Kristen. Dia adalah seorang
pegawai yang baik, dia adalah seorang supir yang baik, dia adalah segalanya. Karena dia hadir di dalam orang-orang Kristen yang menjalankan perannya di dunia ini. Inilah yang saya harap kita pahami. Nah, ini bagian pertama dari menjadi utusan Kristus. Bagian kedua kita akan melihat bagaimana menjadi utusan Kristus dengan perkataan. Kalau sekarang dengan hidup, yang berikutnya dengan perkataan. Sampai di sini khotbah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu sehingga kami benar-benar mengerti apa yang hari ini dikhotbahkan. Kami rindu mempunyai perspektif yang berubah. Kami rindu menyadari apa itu utusan, apa itu dipanggil menjadi Kristen. Kami baru sadar mungkin karena kami selama ini kurang menyadarinya dengan dalam, bahwa kehidupan kami membawa Kristus ada dalam dunia. Sebab jika Dia adalah Sang Kepala dan kami adalah tubuhnya, maka kehadiran tubuh adalah kehadiran Sang Kepala. Di mana tubuh berada, tentu di situ kepala dinyatakan juga. Maka kami bersyukur karena kami diutus oleh Kristus. Kami bersyukur karena di mana kami berada, kami sedang menjadi utusan Dia. Dia dinyatakan hadirnya lewat kami. Kami bersyukur karena di mana kami berada, Roh Kudus memampukan kami untuk membawa Kristus hadir di dalam tempat dan situasi di mana kami sedang hidup. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Pimpin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Pimpin kami beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.